guys, kali ini saya akan share biasa cara yang saya gunakan ketika mau set satu bidang kerja untuk digital painting atau drawing. Ya, ini Photoshop yang sudah terbuka. Lalu untuk awal kita bisa klik di file, kemudian kita klik new. Nah, di sini kita bisa berikan nama sekarang atau nanti waktu save, tapi kita coba berikan nama sekarang ya. Saya coba berikan nama misalnya gambar 001. Nah, kemudian di sini kita bisa pilih kalau misalnya akan kita rencanakan untuk di print ya, kita bisa pilih international paper. Nah, di sini ukurannya adalah ukuran fisik yaitu milimeter atau kita bisa lihat sentimeter. Nah, kemudian ukuran di sini sudah disediakan pilihan juga. Ada A4, A6, A5, A3 dan seterusnya. Dan resolusi untuk cetak memang banyak digunakan 300 dot per inch atau pixel per inch, dan color modenya biasa. Nah, tetapi misalnya kita mau setting tidak untuk dicetak tapi untuk ditampilkan di sosial media, kita bisa pilih yang biasa aja atau custom ya. Nah, di sini kita bisa pilih yang pixel. Misalnya untuk ukuran Instagram, contoh 1080 kali 1080 pixel. Nah, untuk resolusinya kita tidak perlu pertimbangkan ya, karena di sini ukurannya adalah pixel. Misalnya kita klik OK. Nah, nanti muncullah tampilan bidang kerja kita. Ada tulisan gambar 1, gambar 001. Dan di sini ada persentasenya 66,7%. Ini tampilannya. Jadi kita bisa zoom in dan kita bisa zoom out. Dan teman-teman kalau kita klik F, maka akan berubah secara tampilannya saja ya. Kalau kita klik F lagi akan berubah. Nah, ini kita bisa geser sesuai dengan keinginan. Misalnya kita buka dua bidang kerja atau dua data ya. Nah, untuk zoom in kita bisa klik di sini, zoom in. Nah, ini 100% ukurannya. Ya, atau kita bisa zoom out. Nah, untuk zoom in dan zoom out ini tidak mempengaruhi ukuran data, tapi hanya mempengaruhi tampilan di layar saja ya. Atau kalau mau shortcutnya Ctrl Space dan klik, Ctrl Space dan klik. Kalau mau zoom out, Ctrl Space Alt klik, klik. Nah, kemudian untuk membuat sketsa, biasanya kita bisa buat layar baru di sini. Ini ada, kita klik di sini dan muncullah layar baru namanya layar 1, dan kita bisa double klik untuk kita tulis nama sketsa. Nah, kemudian untuk sketsa kita bisa gunakan brush ya. Untuk awal kadang-kadang settingnya di 100 ya, kita coba. Nah, ini nggak bisa ya. Kenapa? Karena tidak ada layar yang terpilih ya. Kita bisa gambar di background kalau kita pilih di sini, atau kita gambar di layar sketsa misalkan seperti ini, atau di background. Nah ya, ini di sketsa, di background. Jadi ini terpisah.
Kalau teman-teman klik di sketsa dan teman-teman geser, nah ini di layar yang terpisah seperti itu. Oke, kita ulang aja. Misalkan kita buat sketsa dan di sini ada brush ya, kita pilih. Nah, kemudian kita bisa setting. Di sini ada, kita bisa klik. Nah, ini setting brush. Brushnya banyak ya. Untuk yang paling umum itu yang lingkaran. Nah, kemudian di sini biasanya untuk awal tidak ada yang dicentang. Apa yang terjadi? Dia brushnya rata. Artinya ukurannya tetap sama dari ujung ke ujung. Dan kita tekan ataupun tidak tekan, ya dia tetap sama. Tetapi kalau misalnya kita kurangin opacity, tetap menggunakan warna hitam, dia menjadi sedikit transparan. Hitam transparan di atas putih menjadi abu-abu. Dan kalau kita buat lagi, bagian perpotongannya akan menjadi abu-abu lebih gelap. Nah, selalu kita coba di sini. Ini size ya, kita bisa atur besar kecilnya. Kemudian kita bisa atur scalingnya. Kalau ditambah dia akan renggang sehingga titik-titiknya tampak seperti ini. Nah, kemudian kita juga bisa atur roundness-nya. Jadi ini bisa teman-teman pipihkan menjadi seperti ini. Atau lebih pipih lagi. Dan ini arahnya juga bisa kita putar ya, misalkan pipihnya ke sini. Nah, itu untuk setting yang di sini. Lalu kita coba kembalikan dulu saja. Dan di sini untuk hardness dia jadi lebih soft pinggirannya. Ya, kalau hardnessnya kita pulling jadi tajam seperti ini. Oke, karena udah penuh saya buat layar baru aja. Dan kemudian kita coba yang lain, shape dynamic, kita klik. Di sini ada prime pressure. Kalau off berarti oh ya, ini saya kosongin dulu ya awalnya. Nah, untuk off artinya tekanan itu tidak mempengaruhi besar atau ketebalan. Kemudian kalau kita gunakan prime pressure, maka ketika kita tekan, kita pakai pentablade ya, menjadi lebar. Kalau kita nggak tekan menjadi lebih sempit. Dan di sini ada minimumnya. Kalau minimumnya ternyata sekitar 45% atau 50%, maka sempitnya pun nggak akan bisa sempit sekali. Tapi kalau minimumnya 0, ya bisa sangat runcing di ujungnya. Tergantung kebutuhan teman-teman. Nah, kemudian di sini tadi sebenarnya ada angle jitter juga ya. Ini akan lebih terlihat kalau berasnya itu kita tadi pipihkan dan kita beri spacing. Ya, kita lihat kalau tidak ada angle jitternya, maka arahnya sama. Tapi kalau ada, nah dia menjadi arahnya berubah-ubah ya, tergantung seberapa kita atur di sini. Nah, kemudian di sini juga ada roundness-nya, jadi ada yang pipih, ada yang nggak terlalu pipih dan seterusnya. Ya, cuman saya agak jarang terlalu mainkan yang di sini. Biasanya di sini. Nah, kemudian ada scattering. Scatter kalau tidak ada, ya saya coba kembalikan ke awal dulu ya.
Oke, kalau skaternya nggak ada, maka dia akan, titik-titik ini akan membentuk sebuah garis yang linear ya. Tapi kalau misalkan kita gunakan scatter, maka dia akan tersebar. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk sketsa, teman-teman juga silakan pertimbangkan mana yang teman-teman rasakan sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau yang biasa saya lakukan itu, saya kadang-kadang memilih beras-beras yang seperti ini ya. Nah, tapi ini tergantung nih skaternya mau seberapa. Kalau ditambah lagi ya sangat-sangat tersebar gitu ya, sampai membentuk tekstur seperti itu. Tapi kalau mau masih membentuk sebuah garis ya, teman-teman bisa kurangin ya. Kemudian minimum diameternya, kemudian size titernya silahkan diatur-atur sesuai dengan kebutuhan. Oke, itu untuk beberapa hal yang awal, dan kemudian teman-teman bisa mulai sketsa sesuai dengan kebutuhan dan keinginan ya. Untuk sketsa kita bisa pilih warna yang memang abu-abu, atau teman-teman bisa pilih warna yang hitam ya. Di sini hitam, tetapi opacity-nya kita turunkan lagi ya. Kalau tadi 100% itu seperti ini, kalau kita turunkan 70%-an, kita turunkan lagi 40%-an. Dan untuk sketsa, kalau saya biasanya pakai sekitar 15% ya. Nah, jadi misalkan kalau untuk membuat sketsa dengan 15% ya. Nah, kalau warnanya memang hitam, kita timba beberapa kali, maka 15% itu akan mempengaruhi yang di bawah-bawahnya lagi ya. Jadi beberapa garis yang kita timpa beberapa kali itu akan menghasilkan warna yang lebih gelap, dan ini nggak terjadi kalau kita memang menggunakan warna yang abu-abu di awal ya. Ini untuk sketsa. Terima kasih teman-teman. Untuk selanjutnya akan dibahas pada video yang berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini.